Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar dunia perhabiban. Dan seperti biasa kaum muslimin, yang kita bahas itu adalah ceramah-ceramahnya yang membagongkan. Kalau ceramah, ceritanya karomah wali dari Yaman. Kalau cerita karomah wali, pasti karomahnya itu tentang kesaktian-kesaktian. Dan kali ini ada karomah wali yang sangat membagongkan kaum muslimin. Seperti apa ceritanya? Cerita karomahnya? Kita simak videonya. Syekh Umar Mukhtar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri, di kamar sendiri, udah ibadah. Wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Nah kaum muslimin, kalau cerita tentang wali, selalu karomahnya itu luar biasa. Bisa sama dengan para nabi, bahkan melebihi nabi. Tapi yang anehnya, amalannya tidak sama dengan Nabi. Apakah ada cerita kaum muslimin? Nabi dan para sahabat, ya, yang kemudian dikatakan apabila tidak sedang datang hal mereka, mereka bersantai. Tidak ingin berkholwat, tidak ingin beribadah dengan khusyuk. Tapi ketika datang hal mereka, maka mereka menyendiri, mereka berkholwat. Apalagi sampai ketika mereka berkholwat, mereka berzikir, kemudian semua barang-barang yang ada di sekitar mereka ikut berzikir membersamai mereka. Dan mereka mendengar suara zikir barang-barang tersebut. Ya, tidak pernah ada cerita seperti itu. Apakah karena mereka ini kurang wali? Tentu tidak mungkin. Mereka itu justru penghulunya para wali. Ini cerita Habib, ya, wali yang luar biasa ini. Bisa mendengar suara tembok, ya, suara tembok yang berzikir, suara lantai yang berzikir, suara karpet yang berzikir, suara kayu yang berzikir. Suaranya seperti apa kaum muslimin? Bisa didengar suaranya sama Habib ini. Aduh, gedabrus. Ini jelas gedabrus kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin ya. Nanti ada lagi cerita Habib ini yang lebih gedabrus dan lebih membagongkan lagi. Kita lanjutkan. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mukhtar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Kalau ada yang percaya dengan cerita Habib ini, berarti perlu diperiksa saraf kewarasannya kaum muslimin. Barangkali ada yang putus, ya. Coba kita renungkanlah, kita bayangkan. Manusia yang paling baik dan yang paling khusyuk di dalam beribadah, itu siapa kaum muslimin? Tentu Nabi kita Muhammad SAW. Ibadah apapun jenisnya, beliau SAW adalah manusia yang terbaik, yang terkhusyuk di dalam menjalankannya. Tapi tidak ada gara-gara khusyuk di dalam beribadah, gara-gara meresapi ibadahnya, mendalami ibadahnya, kemudian lupa segalanya. Tidak melihat apa-apa. Tidak ada cerita yang seperti itu. Justru ketika khusyuk di dalam beribadah, khusyuk di dalam berzikir, maka hati ini menjadi tenang. Seharusnya menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan karena khusyuk di dalam beribadah, khusyuk di dalam berzikir, malah lupa segalanya. Tidak melihat segalanya. Itu namanya karena berzikir malah menjadi gila dan buta. Yang gedabrus lah itu namanya. Dan masa iya, sewali itu, kata-katanya yang keluar ketika kaget, malah melaknat, malah mengutuk,
mengutuk mati anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wali apa itu kaum muslimin? Nabi saja ketika sholat, ketika sujud, cucunya itu main-main di atasnya. Dan beliau biasa saja, malah membiarkan dengan memperpanjang waktu sujudnya. Bukan malah memarahi cucunya, apalagi sampai mengutuk mati. Ini wali apa namanya kalau mengutuk mati? Masa wali seperti itu? Ngedabrus nggak ini namanya? Ya jelas ngedabrus kaum muslimin. Ya, ngedabrus itu. Kita lanjutkan lagi videonya. Sadar daripada Syekh Umar Modor. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Sini pembantu. Kerdamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah, belum menjadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mohdor, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Kalau kita menyimak cerita-cerita dari para habaib tentang kewalian, maka kita bisa angkat tangan kaum muslimin. Angkat tangan dengan imajinasi mereka yang begitu tinggi. Imajinasi mereka di dalam membuat cerita-cerita dongeng, di dalam mengarang cerita-cerita dongeng. Anak yang tadinya gosong, begitu digendong sama pembantunya, ditimang-timang, dinyanyi-nyanyikan, tiba-tiba hidup dan segar kembali, bisa berlari-lari lagi. Ajib kaum muslimin. Pembantunya juga wali nih. Bisa menghidupkan anak yang gosong tadi. Berarti Syekh Umar Mohdor ini adabnya nggak bener ini. Masa waliullah dijadikan pembantu? Kalau waliullah itu kan harus dihormati, disegani, dimuliakan, diperlakukan dengan adab yang baik. Masa dijadikan pembantu? Tapi karena ini cerita bohong ya nggak apa-apalah. Ya, suka-suka para habaib lah. Dan Habib satu ini memang banyak sekali ceramah-ceramah dongengnya kaum muslimin. Kalau kita cari-cari ceramahnya Habib yang satu ini, banyak sekali cerita-cerita dongengnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, kemudian kita bisa membedakan mana wali yang beneran dan mana wali yang bohongan. Kalau wali yang beneran, lihat saja apakah perkara-perkara wajib dari syariat Islam ini mereka prioritaskan, mereka maksimalkan di dalam mengerjakannya. Apakah mereka kemudian mengikutkan amalan-amalan yang sunnah dan kemudian memaksimalkannya juga, atau justru sebaliknya? Kalau amalan yang wajib dan yang sunnah itu sudah jelas mereka kerjakan dan mereka maksimalkan, maka insya Allah mereka itu benar waliullah.
Wali Allah itu memang orang yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Meskipun dia hanya seorang kuli bangunan, seorang tukang sampah, seorang yang miskin, seorang yang tidak punya kedudukan di masyarakat. Tapi kalau untuk mengerjakan amalan yang wajib saja mereka malas-malasan, apalagi yang sunnah, maka dia bukan waliullah. Meskipun bisa terbang, bisa menghidupkan orang mati, punya kedudukan di hadapan manusia dan dimuliakan manusia, ya, maka dia bukanlah waliullah. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, apabila kalian melihat ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa menghidupkan orang mati, bisa menumbuhkan biji-bijian, bisa menumbuhkan tumbuhan, janganlah kalian tertipu bahwa dia adalah waliullah sampai kalian melihat amalan dia. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia waliullah. Tapi apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali syaiton. Bahkan nanti ketika Dajjal muncul, dia akan memiliki banyak kesaktian kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang mudah tertipu tentang kewalian hanya karena klaim-klaim dan kesaktian-kesaktian yang dimiliki seseorang, kemudian dia mengatakan itu sebagai wali tanpa melihat amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, maka alangkah mudahnya nanti menjadi pengikut Dajjal, percaya dengan Dajjal. Na'udzubillah min dalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.